Ya, dius. Oke, kalau gitu kita sembari menunggu setnya. Oke, mungkin kita nanya kabar dulu, oke teman-teman. Ini bagi teman-teman gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Apa udah pada mandi? Atau baru pada bangun? Nah, silakan nih. Bisa dijawab di kolom chat nih. Gimana nih kabarnya? Baik. Mantap. Apa ada yang sakit? Ikut acara ini mantap. Jadi mantap ya, kalaupun sakit, dengerin kajian gitu. Oke, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Apalagi Alhamdulillah lagi. Mana nih yang lain nih, kabarnya nih? Udah pada sarapan belum? Soalnya ini belum. Oke. Sudah, oh sudah. Ya, usahakan teman-teman sarapan ya, walaupun sedikit. Supaya energi powerful. Tapi kalau aneh nggak salah dengar pernah dikatakan itu jangan, kalau sarapan itu jangan banyak-banyak ya, jangan sampai kenyang gitu. Soalnya kalau sarapannya itu sampai kenyang banget itu buat ngantuk kegiatan, buat ngantuk kerja atau kegiatan atau kuliah gitu. Makanya kalau sarapan jangan banyak-banyak. Nanti kalau udah sarapan, kalau udah siang baru makan banyak, pulang malam gitu. Soalnya malam kalau makan banyak tidur ya tidur. Oke, kita sambil nunggu Ustadz kita ya, Ustadz Abdurrahman Zahirnya. Nunggu beliau masuk. Oke, ada kendala di sinyal. Ya kalau teman-teman sambil menunggu Ustadz, mungkin ada yang mungkin bertanya. Tapi yang jangan susah ya, tanya keseharian aja gitu. Kalau nanya-nanya ilmu, mungkin Anda gak bisa jawab. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mau mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahli. Woi. Ya, bentar. Ini. Oke, standby ya teman-teman di sini. Yang udah masuk jangan keluar lagi. Yang belum sarapan bisa sambil sarapan kan. Enak kan kalau kajian kajian online mah. Bisa sambil sarapan, bisa nyiapin kopi, gitu. Bisa nyambi gitu. Ini di santai aja. Dan niatkan kajian kita tentunya untuk lillahi ta'ala. Supaya kalau niat kita lurus, insya Allah ilmu pun akan mudah masuk, insya Allah. Selama niat kita baik, insya Allah Allah permudah gitu. Ini ya Allah. Kita sambil nunggu set. Bingung juga sih mau ngomong apa. Gak ada bahan pembicaraan. Teman-teman yang ada kenalannya tapi belum masuk ikut kajian, bisa diajak teman itunya, teman-temannya, teman sekajiannya, teman yang kelompoknya ini di kelompok kajiannya, sama atau enggak di anggota muda yang ada di grup anggota muda. Kan teman-teman anggota kasih akses pun bisa diajak juga teman-teman kasih aksesnya. Siapa tahu nganggur, daripada nganggur ikut kajian. Oke, bertambah ya 18, 19. 19 lagi.
Jadi kalau gitu mungkin sambil tunggu saatnya aja berarti. Saya aneh bakal off cam dulu. Nanti kalau udah datang kita langsung mulai. Oke. Tetap standby di laptop masing-masing, layar masing-masing. Supaya nggak ketinggalan ilmu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Seth. Kayak halo, Seth? Alhamdulillah bikhair. Itu. Kemarin yang share PDF-nya Ana apa dari host ya? Ana kalau nggak salah ya. Dari host kayak kali ya? Atau dari pusatnya? Coba Ya, coba Ustadznya, ya, sebentar. Ustadznya. Ngecek dulu ya sebentar. Oke, Ana dari. Sudah kelihatan belum ya? Alhamdulillah, Seth. Udah kelihatan. Ya. Boleh bisa saya mulai? Tafadhol, Seth. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, kita insyaallah masuk ke dalam المطلب الثالث أقسام البيع. ينقسم البيع باعتبارات مختلفة ومن ذلك ما يلي. Jadi ini pembagian jual beli. Yang pertama ialah ينقسم من حيث موضوع العقد, berdasarkan penyerahan hartanya. Yang pertama mubadalatu iwad bi'iwadin. Ya, ini berdasarkan harta yang ditukarnya. Yang pertama adalah menukar mubadalat arad bi'arad, yaitu barang dengan barang, ya. Di sini tutamal al-muqayadah wa misaluha bai'u tamr biqamh wal arad kullu ma laysa binaqd. Jadi barang dengan barang, barter, muqayadah. Yang kedua mubadalatu naqd binaqd wa tusamma sarf. Yang kedua adalah jual uang dengan uang, menukar uang dengan uang, dan ini dinamakan sarf. Yang ketiga mubadalat naqd bi'ard wa hadha huwa al-bai' inda itlaqih. Yang ketiga barulah uang dengan barang. Uang dengan barang. Ini secara umum jual beli dilakukan yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah bai'ul manafi' ay an yakuna ahadul 'iwadaini manfa'atan fa hadhihi hiya al-ijarah wa hiya la tadkhul fi al-bai' bima'naha al-istirahi wa innama tadkhul fi ma'na al-am lahu li'annaha mubadalat 'ain bimanfa'ah. Dan yang keempat adalah jual beli manfaat. Ini adalah akad ijarah, yakni yang ditukar adalah manfaat, bukan benda. Baik itu pembayarannya berupa benda maupun pembayaran berupa uang. Tapi yang didapatkan oleh si pembeli adalah manfaat, bukan barang. Ini berdasarkan benda yang diperjualbelikan. Adapun yang kedua adalah yang qasimu min haitsu turuq tahdid saman. Dibagi berdasarkan penentuan harga. Yang pertama adalah bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah al-bai'u alladhi la yadhkuru al-bai' fihi ra's malihi bal yad'u si'ran muhaddadan wa yakunu fihi naw'un min al-musawamah wa hadha huwa al-aslu fi al-buyu'. Yakni jual beli yang mana tidak disebutkan berapa modalnya, tetapi penjual hanya menyebutkan berapa harganya saja. Kemudian di dalamnya terdapat unsur penawaran. Bang, segini deh bang. Oh nggak bisa deh, bisanya segini. Nah, itu adalah bai'ul musawamah. Dan ini adalah hukum asal dalam jual beli secara umum. Yaitu tidak disebutkan berapa harga modal, which is tidak disebutkan juga berapa keuntungan yang didapatkan oleh si pembeli atau si penjual. Kemudian yang kedua adalah bai'ul amanah, yakni jual beli yang mana dijelaskan berapa modalnya dan berapa dapat keuntungannya, atau berapa rugikah atau samakah, yang jelas
dikasih tahu berapa modal yang dikeluarkan terhadap barang tersebut oleh si penjual. البيع الذي يذكر البائع فيه رأس ماله ويضع سعرا محددا للسلعة كأن يقول اشتريتها. Agak di zoom PDF-nya. Sebenarnya setiap peserta masing-masing bisa nge-zoom PDF-nya deh. Ini ada yang ngechat saya, katanya agak di zoom PDF-nya. Coba deh antum zoom, bisa kan? Bisa, Bisa di Ustaz. zoom masing-masing? Nah, iya. Jadi bisa di zoom masing-masing teman-teman. Soalnya ini PDF-nya bukan yang di share screen nih, tapi langsung masuk ke layar gitu. Kemudian di sini ada bai'ul amanah. Bai'ul amanah tadi ya disebutkan berapa modalnya. Dan ini terbagi menjadi 3. yakni bai'ul murabahah, wad'iyah, wa tauliyah. Kalau murabahah berarti untung, kalau wad'iyah berarti rugi, kalau tauliyah berarti impas. Contoh kalau murabahah, saya beli iPhone 14 nih kemarin 25 juta di Apple event misalkan. Saya jual ke ente ya 30 juta. Nah, ini dia dikasih tahu kan harga modalnya dikasih tahu plus dapat keuntungannya otomatis diketahui juga kan 5 juta. Ini namanya murabahah. Jadi murabahah itu bukan berarti harus nyicil ya. Karena persepsi di masyarakat yang namanya murabahah itu berarti nyicil. Enggak harus nyicil, bisa juga cash, tunai. Yang jelas adalah si penjual memberitahu berapa modal yang ia keluarkan. Baik pembayaran dari si pembelinya itu berupa bisa manin muajjal ya atau bisa manin ajil. Ya, baik cash maupun tertunda pembayarannya. Kemudian bai'ul wad'iyah, nah jual rugi nih. Saya kemarin beli iPhone 13 Pro Max 20 juta. Anda jual ke ente lagi deh. 10 juta aja dah. Lepas nih. Nah, itu jual rugi tuh. Jadi dia rugi berapa? 10 juta kan gitu. Karena harga yang dijual itu tidak sama dengan harga yang dibeli dan berkurang. Yang kemudian bai'ut tauliyah, bai'ut impas, jual beli impas. Saya kemarin beli 20 juta. Ini lepas deh ke ente 20 juta lagi deh, ini nggak ngambil untung. Nah, ini namanya bai'ut tauliyah. Ya. Jadi amanah ini adalah ketika si penjual memberitahu harganya. Kemudian yang ketiga adalah yanqasimu min haitsu waqtu taslim. Dibagi berdasarkan waktu penyerahannya. Yang pertama, an yakuna kullu min as-samin wal musnan muajjalan. Yang pertama adalah uang dan barang sama-sama di majelis akad. Artinya tidak ada yang tertunda. Uangnya duluan, barangnya duluan. Ini secara umum kita beli seperti ini. Kita beli ke Indomaret, kita beli ke Alfamart, kita beli ke warung. Uangnya duluan, barangnya juga duluan. Artinya tidak ada penundaan baik penyerahan uang maupun penyerahan barang. Yang kedua, an yu'ajjal ats-tsamana wa yu'akhkhir al-musman. Wa hadha bai'us salam. Yang kedua adalah dahulukan harganya, didahulukan uangnya, tapi barangnya diakhirkan. Ini namanya salam. Ya, jadi akad salam itu adalah uang yang disetorkan di awal dan full payment, ya. Adapun barangnya belakangan. Barangnya minggu depan kah? Sebulan lagi kah? Yang jelas ada tenggat waktunya. Barangnya tidak ada di majelis akad. Tapi yang diserahkan di majelis akad adalah uangnya. Full payment. Ini namanya salam. Contoh, saya mau pesan kepada teman saya yang lagi kuliah di Madinah. Bro, pesanin rumah yang ada di Madinah tapi nggak ada gitu ya. Kenapa ada akad salam? Coba di sini saya pengen tanya nih. Ini kan mahasiswa idari kan rata-rata kan? Coba apa hikmah daripada adanya akad salam? Ayo, kita diskusi aja. Karena biasanya mahasiswa ini kan sering diskusi. Ada yang bisa? Jawab. Kenapa hikmahnya barangnya belakangan, uangnya duluan? Apa? Ada yang jawab ya? Jadi intinya pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena ketika barang tidak ada di majelis akad, itu biasanya barangnya lebih murah dong, ya kan? Ya kayak pre-order lah.
itu barangnya dapatnya lebih murah kan si pembeli, karena barangnya nggak ada di majelis akad. Itu keuntungan bagi si pembeli. Dan penjual itu bisa mendapatkan manfaat berupa dapat modal duluan, sehingga dia tidak perlu stok barang dulu. Yang mana konsekuensi daripada menyetok barang, risikonya adalah barangnya bisa hilang, barang bisa rusak, gitu kan. Kemudian juga makan kos penyimpanan dan sebagainya, Artinya kosnya berlebih ketika dia beli barang dulu dibandingkan dapat modal atau dapat pesanan tapi dia sudah megang uang modal dulu. Tuh ya. Ini jual beli salam. Kemudian yang ketiga adalah an yu'ajjil al-musman wa yu'akhir as-saman, yaitu barangnya duluan, uangnya belakangan. Ini jual beli kredit ya. Uangnya belakangan nih. Tapi barangnya duluan. Secara umum jual beli kredit seperti ini ya. Jadi uangnya baik uangnya baru setengah atau seperempat atau sepertiga, yang jelas uangnya belum lunas lah. Nah, tapi barangnya udah ada duluan, udah dipakai duluan nih. Nah, itu namanya jual beli ajil. Adapun kalau taksid itu berangsur ya. Jadi tidak semua ajil itu taksid. Karena bisa aja dia dibayar langsung full payment tapi minggu depan. Nggak harus nyicil gitu. Kalau taksid itu nyicil. Muqassatah ya. Kemudian yang keempat, an yakuna kullu minhuma muajjalan wa hadha bai'ud daini bidain atau bai'ul kari bil kari. Yang keempat adalah jual beli di mana barangnya tertunda, uangnya tertunda. Maka ini adalah jual beli hutang dengan hutang atau bai'ul kari bil kari. Ya. Ini tidak boleh. Meskipun hadis berkenaan dengan jual beli hutang dengan hutang adalah dhaif, tetapi menurut ijma' ulama itu haram jual beli hutang dengan hutang karena terdapat gharar yang tinggi. Ya. Terdapat gharar yang tinggi sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dan juga kata Imam Malik dalam Muwatta'nya, ajma'al muslimuna ala hurmati bai'il kari bil kari. Meskipun hadis berkenaan dengan naha Rasulullah SAW an bai'il kari bil kari itu adalah hadis dhaif. Jadi hujah itu bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah saja, tapi juga berasal dari apa? Ijma'. Dan berkenaan dengan dalil diharamkan kali berkali, itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah berarti kan? Karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan haramnya kali berkali. Tapi dalil tersebut datangnya dari mana? Dari ijma' al-muslimin wa ijma'ul ulama. Ijma' ulama al-muslimin. lanjut matlab الرابع الفرق بين البيع وغيره من العقود ذات الصلة. Perbedaan antara jual beli dengan akad-akad yang serupa. Al-farq awal, al-farqu bainahu wa bainal hibah wa wasiyah. Nah, bedanya apa jual beli dengan hibah dengan wasiat? Kalau hibah tamliku bila iwadin halal hayah. Hibah itu adalah perpindahan kepemilikan tanpa adanya kompensasi, tanpa adanya pembayaran, nggak perlu bayar, dan itu dilakukan selama hidup. Ya. Artinya antara pemberi dan penerima sama-sama hidup. Nah, itu hibah. Saya memberikan kepada teman sebuah HP misalnya. Ini adalah hibah. Ya. Coba di sini teman-teman bisa menjelaskan nggak bedanya apa hibah, sedekah, hadiah, sama infak? Coba siapa bisa menjelaskan? Buka aja mic-nya ya, nggak apa-apa. Di sini kayaknya pemalu semua nih. Atau tawadu semua. Siapa yang bisa menjelaskan? What is the foremost difference between hibah, sedekah, infak, hadiah? These four things. Apa bedanya? Atau teman-teman yang tahu aja deh apa ya salah satunya atau keduanya. Mana? Nggak boleh semuanya. Total, silakan. Mana? Mungkin Nggak ada ya. Oh iya. Iya. Jadi bedanya
Pertama, kalau hibah itu kepada orang yang setara, yang dia memang secara ini setara dengan kita gitu ya. Maksudnya kita sama teman, adik sama kakak, itu hibah. Dan kalau kepada orang yang berada di atas kita, itu namanya hadiah, orang yang lebih mulia. Kita misalkan memberikan sesuatu kepada guru kita, kepada orang tua kita, itu namanya hadiah. Ya. Kita memberikan kepada ulama, itu hadiah. Makanya mengapa Nabi SAW tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Innamas sadaqatu laisat li ahli Muhammadin. Ya, kata Nabi SAW, sedekah itu tidak boleh, la tahilu li ahli Muhammadin. Tidak boleh diberikan kepada ahlul bait. Karena sedekah itu kepada orang di bawah kita. Jadi orang yang strata kemuliaannya di bawah kita, itu diberikan sedekah. Atau strata ekonominya di bawah kita, itu diberikan sedekah. Ya. Makanya beliau tidak boleh mendapatkan sedekah, tapi beliau boleh mendapatkan hadiah. Karena sedekah adalah, kata Nabi SAW, innama hiya awsakhun nas. Itu adalah bagian daripada kotorannya manusia. Nah, maksudnya kenapa? Itu bagian daripada harta rendahan. Tidak pantas harta rendahan dimiliki oleh orang yang mulia, yakni Nabi dan keluarganya. Ini adalah perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Adapun infak, apa infak? Infak itu spend harta artinya. Dan infak itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ya. Jadi infak itu tidak selalu bermakna positif. Terkadang dia bisa bermakna negatif. Yang jelas adalah pengeluaran harta, spending money, berbelanja harta dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada infak. Baik ke ranah yang positif ataupun ke ranah yang negatif. Adapun wasiat, tamliku bila iwadin ba'dal maut. Nah, jadi bedanya adalah qabla al-maut wa ba'dal maut. Halal hayah wa ba'dal hayah. Ya. Ini adalah wasiat. Jadi perpindahan kepemilikan tanpa adanya kompensasi atau pengeluaran harta, tapi dilakukannya setelah kematian. Ya, baru tertunaikan setelah pihak yang memberikan tersebut meninggal dunia. Fahuma yaftariqan 'anil bai' fi anna al-bai' tamlikum bi'iwad. Berbeda dengan jual beli, yang mana jual beli merupakan perpindahan kepemilikan, tapi harus ada kompensasi berupa harta yang diberikan. Ya, ini perbedaan ketiga daripada al-bai' wal hibah wal wasiyah. Al-far'u tsani al-farqu bainahu wa bain al-ijarah. Bedanya apa antara jual beli dengan ijarah? Al-bai' wal ijarah. Al-ijarah aqdun ala manfa'atin ma'lumatin bi'iwadin ma'lum. فالإجارة محددة بالمدة أو بالعمل فهي ليست مؤبدة خلافا للبيع فإنه يفيد انتقال الملكية على التأبيد. Bedanya ijarah ini dia adalah jual beli manfaat, ya, jual beli manfaat. Sedangkan al-bai' itu jual beli barang, bukan manfaat. Ya. Yang mana ketika seseorang membeli manfaat berarti dia tidak membeli barangnya, ya kan? Karena seseorang yang beli manfaat otomatis itu selalu terbatas waktunya. Jadi nggak selamanya. Dia nggak bisa memanfaatkan benda tersebut selamanya karena terbatas oleh waktu. Berbeda dengan al-bai'. Al-bai' itu perpindahan barang yang mengkonsekuensikan dia memiliki barang tersebut dan memiliki hak manfaat terhadap benda tersebut selamanya, selama dia hidup, ya kan? Selama belum dijual lagi, selama belum dihibahkan. Ya. Itu namanya bai'. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi al-ijarah tamlikul manfa'ah wa amal bai' fahuwa tamlikul lidzat, tamlikun lidzat fil jumlah. Kalau ijarah itu kita hanya memiliki manfaat benda saja dalam jangka waktu tertentu, sedangkan al-bai' itu adalah kepemilikan terhadap benda tersebut secara keseluruhan, baik zatnya maupun manfaatnya. Gitu ya. Sebagaimana sudah Anda jelaskan kemarin bahwa kepemilikan seseorang terhadap benda itu dibagi dua.
kepemilikan dia terhadap zatnya dan kepemilikan terhadap manfaatnya. Makanya boleh gak orang yang punya rumah kontrakan lagi dikontrakin nih, ya, dia lagi dikontrakin sama orang nih, belum bayar orangnya habisnya, dia ngontrak setahun, baru 6 bulan berjalan. Boleh gak nih di pertengahan tahun nih, belum habis masa kontraknya, kita ngejual kontrakan tersebut kepada orang lain? Boleh gak? Coba jawab. Jawab di komentar saja kalau nggak mau jawab di mic. Silakan. Jawabnya langsung ke ini aja, ke everyone aja. Biar teman-teman bisa lihat. Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa kok boleh? Karena berbeda antara kepemilikan benda dengan kepemilikan manfaat. Meskipun nanti pihak yang lainnya, artinya pembeli rumah tersebut, itu harus mengetahui bahwa rumahnya tersebut belum bisa dipakai ya, selama 6 bulan sisanya, karena masih disewakan gitu. Berarti nanti si penjualnya pemilik rumah tersebut ketika menjual tuh harus ngasih tahu ini rumahnya masih disewakan. Tapi secara legal itu bisa diperpindahkan, bisa dipindahkan kepemilikannya gitu ya. Lanjut yang ke mabhas tsani, hukmul bai'. Apa hukum daripada jual beli? Al-aslu fil bai' al-hil wa qad تطرأ عليه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد. Jadi hukum daripada jual beli adalah, hukum asalnya adalah boleh. Tetapi dia bisa menjadi berimplikasi terhadap hukum yang 5 ya. Kadang-kadang bisa menjadi wajib, kadang-kadang bisa menjadi sunnah, kadang-kadang bisa menjadi makruh, kadang-kadang bisa menjadi haram. Tergantung daripada apa yang dilakukannya ya. Misalkan jual beli barangnya adalah khamar, sudah jelas menjadi haram. Kemudian jual beli di waktu azan sudah masuk ke azan Jumat kedua ya, ba'da nida tsani, juga diharam jual belinya. Kemudian jual beli di dalam masjid itu juga jadi haram. Jual beli kepada orang yang lagi membutuhkan barang kita, yang mana kalau dia nggak memiliki barang tersebut, dia akan meninggal dunia misalkan. Ini menjadi wajib gitu ya. Jadi tergantung daripada keadaan daripada kedua belah pihak ya. Wa qad dalla ala anna al-asla fihi huwa al-hillu ma yali next. Boleh? Oh iya, ana yang jadi hostnya. Lupa. Alkitab, dalil daripada Al-Quran, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena keuntungan yang didapatkan dari jual beli itu membuat ekonomi bergerak, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Adapun keuntungan yang didapatkan dari riba, itu membuat ekonomi hancur ya, karena harga menjadi naik, kemudian akan menciptakan bubble economics, kemudian juga orang akan malas bekerja, tidak ada produktivitas, tidak ada peningkatan dalam sektor real, sehingga orang lebih baik tidur aja, nggak usah kerja, karena uangnya bisa kerja sendiri. Dengan ditambah penambahan melalui riba. Makanya Allah melarang. Jadi riba itu menghancurkan ekonomi. Penghancur ekonomi terbesar adalah riba. Meskipun riba itu dia efeknya nggak langsung ya. Jadi efek daripada riba itu terhadap ekonomi nggak direct, tapi dia in medium term and long term. Bisa 5, 10, 20 tahun baru kerasa tuh efek daripada riba. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ya kan? Allah di sini pakai kata mahiqa. Mahiqa itu artinya kehancuran yang berangsur-angsur. Nah, jadi nggak langsung, ya nggak langsung hancurnya. Allah nggak pakai kata wa yuhlikur riba, nggak pakai itu. Tapi pakai mahiqa wa yamhaqur riba wa yurbis shadaqat.
ya. Karena memang baru kerasa hancurnya 20 tahun, 30 tahun. Nah, baru kerasa tuh inflasi, hancur ekonomi, bubble segala macam. Wajhu dalalah anna alif lam fi kalimah al-bai' fil ayah tadullu ala al-umum wal istighraq ya. Jadi sebagaimana dalam kaidah usul fiqh ya, bahwa alif lam itu tufid al-umum wal istighraq, artinya seluruh macam jual beli. Seluruh macam jual beli itu halal. Wa man idda'a annaha lil ahad fa alayhi ad-dalil li anna al-asla fil alif lam annaha al-istighraq. Siapa yang mengatakan bahwa alif lam itu adalah alif lam al-ahdiyah, alif lam al-ahdiyah alif lam yang uh, yang spesifik ya, spesifik, maka dia harus pakai dalil lagi karena hukum asal daripada alif lam adalah annaha lil istighraq, yastaghriqu jami'an ya, dia mencakup seluruh hal sehingga tidak ada pembatasan dalam jual beli. Jual beli apapun hukum asalnya adalah halal illa idza wujidat qarinatun tusarrifaha an dzalika ila at-takhsis aw al-ahd wa ala hadha fayakunu al-bai' halalan min haythu al-asl. Secara hukum maka jual beli hukumnya boleh. Wasunnah dalil daripada Nabi SAW faqad thabata jawazul bai' min fi'lihi alaihi salatu wassalam wa qawlihi wa taqririh. Dalilnya adalah dari perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau dan pembenaran beliau terhadap perilaku para sahabat yang mana mereka berdagang. Amma fi'luhu faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a wa ishtara fi ahadits katsirah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan jual dan beli begitu kan. فمن ذلك ما روى جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يصيبه فقال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله فقال بعينه فقلت لا ثم بعيني فبعت واستثنيت himlanahu ila ahli. Ya, jadi beliau pernah bertransaksi dengan Jabir. Waktu itu beliau sedang berjalan dengan Jabir menggunakan onta. Kemudian beliau tertarik dengan ontanya Jabir. Ya kan? Tapi Jabir nggak mau menjual sebenarnya. Maunya ngasih aja gitu. Nah, tapi beliau memaksa. Nggak mau, saya maunya beli aja. Akhirnya dibelilah oleh Rasulullah SAW dengan uang ya. Nah, kemudian ini juga hadisnya muttafaq alaih ya, karena sahih Bukhari dan sahih Muslim mensahihkan. Wa amma qawluhu fa min dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasb al-atyab. Nabi SAW pernah ditanya juga pekerjaan apa yang paling bagus. Faqala 'amal ar-rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Yaitu seseorang yang melakukan kinerjanya dengan sendirinya, artinya dia tidak bergantung pada orang lain. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran. Artinya terdapat banyak kebaikan. Mabrur. Mabrur itu dia sighah mubalaghah min bir ya, mabrur. Jadi pekerjaan di dunia ini kan cuma dua saja sebenarnya kan. Entah dia bekerja ke orang lain atau dia jadi pedagang kan gitu. Cuma dua doang pekerjaan di dunia ini kan. Makanya di sini Nabi SAW bilang amal rajul biyadih. Ya, kalau enggak dia kerja sama orang lain, kalau enggak dia jual beli gitu kan. Dan keduanya itu adalah pekerjaan yang bagus selama dia tidak minta-minta kepada orang lain. Bal ma'rur alladhi la ghisya fihi, kan? Tidak ada kecurangan di dalamnya. Dia jujur. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Allah itu akan memberkahi jual beli yang mana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling jujur dalam menjelaskan produknya masing-masing. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini juga termasuk dalil bahwa jual beli itu boleh karena beliau menjelaskan ada hak antara penjual dan pembeli dalam khiyar selama belum berpisah. Wa kadzalika fi'l as-sahabati wa huwa baina al-furihim wa lam yunkir alaihim.
juga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka melakukan jual beli dan tidak ada satupun yang mengingkari mereka. Al-ijma' ajma'at al-ummatu min zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadha ala jawaz al-bai' min haitsu jumlah. Ijma' ulama juga berpendapat demikian. Min qiyas an an-nasa la ghina lahum an al-hajat allati 'inda ghairihim wa la sabila ila tahsiliha ila illa bil bai' wa syira' wa syari'atu la yumkinu an tamna'ahum min dhalik. Kalau dari segi logikanya, make sense-nya, nggak mungkin gimana bisa terbutuhinya kebutuhan manusia tanpa adanya jual beli. Gitu kan. Sehingga ini merupakan satu hal yang masuk akal kalau jual beli itu dihalalkan. Dan justru tidak masuk akal kalau jual beli diharamkan. Gitu ya. Karena kebutuhan manusia mendesak untuk memiliki komoditas lainnya. Mulahadhah minal furuq yang bainal muamalah wal ibadah. Ibadat mayari ini adalah perbedaan intisari daripada muamalah dan ibadah. Anal asal fil ibadat al-man'u illa bidalil. Hukum asal daripada ibadah adalah terlarang. Kita tidak bisa berinovasi dalam beribadah. Beribadah terbatas hanya ada pada tuntunan saja. Kalau nggak ada tuntunan dari Rasul maka tertolak. Ya. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal muamalat fal aslu fiha al-ibahah. Kalau hukum asal muamalat tidak boleh. Kita boleh berinovasi apa saja asalkan tidak ada unsur keharaman dalam perkara muamalah. Ya. Mengapa kok hukum asal ibadah itu diharamkan, sedangkan hukum asal muamalah diperbolehkan? Kenapa? Salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah manusia dalam perkara kehidupannya. Karena begini, teman-teman. Seandainya dibalik, hukum asal ibadah adalah boleh, hukum asal muamalah adalah haram. Tentu akan sulit manusia. Sehingga nanti tidak ada keseragaman dalam ibadah. Orang ada yang sholat 20 rakaat salat subuhnya. Kemudian tawafnya ada yang 100 tawaf. Kemudian sa'inya ada yang 1000 kali bolak-balik. Ini nggak akan benar jadinya kan. Hancur syariat. Gitu. Kemudian kalau seandainya asal muamalah haram kecuali ada dalilnya, tentu teknologi nggak akan bisa bergerak sampai sekarang. Nggak ada tuh sekarang marketplace, kita nggak bisa belanja di Shopee, nggak bisa dibelanja di Tokopedia. Ya. Karena haram masalahnya, karena nggak ada dalil. Gitu. Kalau kayak gitu caranya. Ya. Makanya wa ma ja'ala lakum min haraj ya. Allah Subhanahu wa taala itu enggak menjadikan agama ini kesulitan bagi kalian. Jadi mudah, hukum asal agama kita mudah, sudah mau mudah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Plus kita adalah umat Nabi Muhammad yang mana syariatnya itu dipermudah double. Jadi kalau kita lihat syariat-syariat umat terdahulu, itu mereka susah banget. Kayak syariatnya Bani Israel. Bani Israel itu kalau misalkan mau tobat itu harus saling membunuh masing-masing. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal menyesal, tidak mengulanginya lagi, berhenti dari maksiat tersebut dan perbanyak istighfar, selesai. Kan taubat nasuha seperti itu. Kalau Bani Israil itu harus saling membunuh satu sama lain baru mereka tertebus dosanya. Berat syariatnya. Ya. Nah, makanya kita mudahlah syariat kita. Kemudian yang kedua adalah an qiyas yasihhu fil muamalat dun al ibadat. Hukum asal qiyas itu boleh dalam perkara muamalah tapi tidak boleh dalam asal ibadah. Tapi ini bukan mutlak ya teman-teman. Yang ini, yang kedua ini. Jadi qiyas itu tidak boleh fit ta'abbudiyat tapi boleh fil ibadat ya. Sebagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i itu berkenaan dengan salat ada niat nawaitu itu mereka berpendapat bahwa itu dikiaskan dengan haji ya. Sebagaimana haji itu labbaik Allahumma umratan itu kan niat ya, bagian daripada niat itu dikiaskan seperti itu. Jadi la yajuzul qiyasu fi ta'abbudiyat wa yajuzul qiyasu fi furu' al-ibadat ya. Atau dalam perkara-perkara yang
pokok apa yang namanya, yang sifatnya furu'iyah dan ijtihadiyah, maka itu bisa dikiaskan. Tapi yang sifatnya pada asal itu tidak bisa dikiaskan. Ya. Ada perincian dalam yang poin kedua ini. Saya sebenarnya lebih senang diskusi sih. Kalau ada yang bertanya mungkin saya lebih senang lagi. Tapi kita lanjut saja. Al-fasl tsani, arkanul bai' wa syurutu kulli ruknin. Ini adalah rukun daripada jual beli dan syarat setiap rukun. Kullu 'aqdin min al-'uqud lahu arkan. ولذا فمن المهم تحديد حقيقة الركن وللعلماء في ذلك قولان هما فقيل الركن هو ما لا يتصور وجود شيء بدونه ولو لم يكن داخلا في ماهية الشيء وهذا مذهب الجمهور. وقيل الركن هو ما لا يتصور وجود شيء بدونه ويكون داخلا في ماهية الشيء وهذا مذهب الأحناف. Jadi definisi pada rukun saja khilaf para ulama. Yang jelas adalah suatu hal yang tak dapat tergambarkan wujudnya kecuali dengannya. Tapi dia bukan bagian daripada inti sesuatu tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia adalah inti bagian daripada sesuatu tersebut. Wa qad ikhtalafu tab'an lidzalika fi tahdid al-arkan bai'. Berbeda ulama berkenaan dengan penentuan rukun daripada jual beli. Dzahab al-ahnaf ila anna al-bai' ruknan wahidan wa huwa as-sighah. Hukum asal daripada jual beli menurut mazhab Hanafi itu cuma satu sigot doang. Sigot yang mana menentukan ini lafaznya jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama ila anna al-bai' iddatu arkan lakinnahum ikhtalafu fi tahdidiha. Rukun jual beli adanya penjual, adanya pembeli, adanya harga yang disepakati, adanya barang yang dijual, adanya sighat, lafaz yang menunjukkan bahwa itu adalah jual beli atau tindak perilaku yang menunjukkan bahwa itu adalah jual beli. Anna arkan al-bai' salasah. Rukun daripada jual beli itu ada 3. Ya, sighah, kemudian al-aqidan, al-ma'qud alaih. Nah, ini kalau dirangkum lagi berarti cuma 3 doang. Ya, yakni pertama sighat, lafaz saya jual, saya terima. Nah, itu lafaz. Aqidan adalah adanya pihak yang melakukan transaksi, adanya penjual, adanya pembeli. Dan yang ketiga adalah al-ma'qud, adanya objek yang menjadi jual beli. Artinya ada uang, adanya barang. Kemudian ar-ruknul awal, syarat daripada sighat. As-sighatu ma sadara min al-muta'aqidain dalan ala tawajjuh iradatihima al-batinah li insya' al-aqd. Walil bai' sighatan. Jadi sighah ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama ridho dengan akad mereka. Ya. Nah, sighah terbagi menjadi 2. Ada sighah al-qawliyah, ada sighah al-fi'liyah. Kita akan bahas berkenaan dengan syarat daripada rukun sighah ini. Saya kembalikan kepada host. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan pada Ustadz Abdurrahman Shahir atas pemaparan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya. Dan kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Enaknya sih ya langsung itu ya. Oke, langsung ada pertanyaan nih, Ustadz. Afwan, bagaimana hukum warung-warung atau Alfamart yang menjual makanan non halal? X minuman yang memabukkan dan minuman yang tidak halal. Apakah berarti mencampurkan antara yang halal dengan yang haram? Dia berarti haram dalam menjual benda-benda yang haram, tapi tidak haram dalam menjual benda-benda yang halal. Jadi keharamannya itu tidak menjadikan benda yang halal menjadi haram, paham ya? Contoh kayak Alfamart yang jual khamr, tidak serta-merta semua makanannya menjadi haram sehingga kita nggak boleh beli makanan roti di sana, nggak bisa kayak gitu juga kasih kesimpulannya. Ya, yang jelas dia haram dalam menjual benda yang haram, tapi tidak menjadikan benda yang halal menjadi ikut haram.
Ketika kita mengharamkan sesuatu, maka haramnya proporsional, nggak bisa dipukul rata. Ya. Tentunya intinya dia berdosa karena menjual benda-benda yang haram. Termasuk yang paling sering adalah jual rokok. Nah ini, warung-warung itu masih banyak yang jual rokok ya. Atau misalkan saudara-saudara kita yang buka warung, itu tidak terlepas dia masih menjual rokok. Dan ini sebuah keharaman ya, sebuah keharaman teman-teman. Makanya kalau nggak salah ada 212 Mart ya itu ya. Itu kan dia tidak menjual rokok, itu bagus tuh ya. Itu diantara yang memang kalau memang usaha yang dimiliki oleh orang Islam gitu ya. Maka sebaiknya kita yang punya, makanya kita yang kelola ekonomi supaya nantinya nggak ada tuh rokok dijual di dalam minimarket atau supermarket yang kita punya gitu ya. Allahu a'lam. Oke, insya Allah terjawab ya. I, Eli. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Syukran kasih. Oke, bagi teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan, teman-teman. Mau via chat bisa, mau langsung juga lebih baik. Oke, teman-teman dipersilakan. Di sini yang ikut pada anak Lipia semua atau dari KSL lain? Ada yang itu juga, Seth? Umum juga. Oh, ada umum juga ya. Iya, betul. Kalau bisa nanti mungkin flyernya di post kemudian di tag ke saya juga ya. Maksudnya apa namanya di apa di invite collaboration Instagram. Jadi mungkin Oh, bisa lebih banyak lagi ikut. iya, Seth, iya, Seth. Insya Allah, Seth. Ya, teman-teman, apakah ada yang bertanya? Oh ya. Ya, teman ini mana? Oh ya, Seth. Kalau gak ada yang bertanya, mungkin saya satu ya, Seth. Yang terkait. Oh, ada. Kalau ada yang lain, langsung yang lain adalah. Awalnya bagaimana hukum kerja di OJK atau Bank Indonesia? Dalil selengkapnya mengenai untuk meminimalisir beredarnya uang palsu. Bagaimana hukumnya berdasarkan prinsip Islam? Pertama, OJK dan Bank Indonesia itu adalah regulator. Dia membuat regulasi terkait dengan sistem keuangan di sebuah negara. Itu yang harus kita pahami dulu. Dan ketika kebijakan-kebijakannya itu mendukung adanya sistem riba, berarti mereka adalah regulator riba. Paham ya? Contoh kayak Bank Indonesia itu mengatur suku bunga. Ini kan berarti mengatur perjalanan sistem riba di dalamnya, gitu kan? Begitu pula otoritas jasa keuangan yang mana masih melegalkan pinjaman online. Dia kan melegitimasi adanya pinjaman online di platform-platform pinjaman online gitu kan. Itu pinjaman-pinjaman online platform itu kan telah berizin di OJK gitu kan. Karena nggak bisa ada platform keuangan kecuali harus punya izin OJK. Which is dia menjadi pemilik legal untuk menyatakan ini boleh atau tidak gitu. Kesimpulannya, menurut Ana pribadi, Ana analisa begitu pada teman-teman yang Ana telah berdiskusi dengannya. Kalau misalkan kerjanya di syariah yang syariah departemen, artinya di OJK itu ada syariah departemen, begitu pula di Bank Indonesia itu ada syariah departemen, yang mana dia mengurusi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau bekerjanya jadi selain daripada itu, maka tentu ini akan menjadi masalah ke depannya. Ya. Jadi sebaiknya dihindarkan. Kemudian dalil selengkapnya mengenai untuk meminimalisir beredarnya uang palsu. Bagaimana hukumnya berdasarkan prinsip Islam? Ya maksudnya gimana ya pertanyaannya? Saya nggak paham pertanyaan keduanya. Kalau
uang palsu jelas dalam Islam itu merupakan suatu hal yang zalim, ya. Karena uang palsu itu menjadikan inflasi, ya kan? Kita membuat uang tambahan saja itu nggak boleh. Karena uang itu jumlahnya harus sama sesuai dengan komoditasnya. Komoditasnya segitu, maka uangnya juga harus segitu. Dia harus stabil nilainya. Ketika terjadi pertambahan uang tapi tidak terjadi pertambahan barang, maka yang terjadi adalah riba. Karena demand-nya meningkat sedangkan supply-nya tidak meningkat. Makanya pertambahan uang itu harus beriringan dengan pertambahan barang. Sebagaimana kata Ibnu Khaldun. Ya. Jadi uang itu sebagai cermin. Dia harus merefleksikan benda di depannya. Sehingga makanya kenapa tukar-menukar mata uang itu harus on the spot, harus sama-sama tunai. Karena dia harus stabil. Ketika dia tidak sama-sama tunai, dia akan meningkat harganya dan tidak ada bedanya dengan komoditas, gitu kan. Jadi harus dibedakan antara komoditas dengan uang. Oke, wallahu a'lam. Ana berakad murabahah 6 juta dengan A dicicil 6 bulan dengan harga pokoknya 5,4. Bayar bulan pertama B ingin take over menjadi penerima piutang. Oke. B bayar ke Ana 5,4 juta. Sisa yang belum dibayarkan oleh A. A bayar 6 juta ke B selama 6 bulan ke depan. Mirip beli sukuk obligasi tapi di secondary market. Ini sebenarnya bukan sukuk obligasi sih teman-teman ya. Ini bukan sukuk obligasi. Ini jadi ini aja. Antum jual jatuhnya kan. Ini kan antum jual barang kepada pihak ketiga ketika antum sudah punya barang tapi barang antum belum lunas kan gitu. Ya kan? Bukan sukuk obligasi. Ya. Jadi hakikatnya antum berhutang kepada A, belum lunas nih barangnya nih. Ini antum jual lagi kepada B, gitu kan? Ya, kepada B. Ya sudah berarti nanti yang tinggal melanjutkan akadnya adalah si B kepada si A gitu. Afwan Ustadz, bagaimana hukum penerima beasiswa Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia? Gini teman-teman. Hadiah yang diterima dari pihak yang melakukan transaksi riba atau majority income-nya adalah riba. Itu hukum asalnya adalah boleh. Ya. Hukum asalnya adalah boleh. Seperti Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu mayoritas transaksinya adalah riba. Tetapi beliau SAW menerima hadiah tersebut. Nah, kata para ulama dirinci. Kalau misalkan ketika antum menerima beasiswa dari perbankan ribawi dan antum disuruh mempromosikannya, maka itu nggak boleh. Karena ada unsur ta'awun 'alal itsm. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu maka diperbolehkan. Ya. Meskipun sebagian ulama lain bilang makruh. Jadi beda antara haram li dzatihi dan haram li kasbihi. Ada dua zat keharaman itu dalam syariah. Ya, jadi kalau ada nih pihak bank konvensional atau karyawan bank konvensional, dia jajan di warteg. Apakah menjadikan pemilik wartegnya ini menerima harta haram? Coba jawab. Sehingga dia nggak boleh menerima harta haram. Ini harta haram nih. Yang beli di warteg saya pedagang karyawan bank konvensional. Apakah begitu? Hah? Enggak ya. Karena haramnya haram likasbihi. Haram likasbihi itu haram yang mana dia mendapatkan uangnya dengan cara saling ridho. Saling ridho. Ya. Tetapi cara pemperolehnya haram. Nah, kalau haram lidzatihi itu cara memperolehnya haram plus tidak atas dasar saling ridho. Contoh apa? Pencopet, pencuri, itu jelas tidak boleh ya diterima. Contoh ada pencuri nih, kita tahu harta dia itu hasil curian, kemudian dia beli ke warteg kita,
maka kita tidak boleh menerima dia sebagai customer kita. Oke, paham ya? Jadi beda antara haram likasbihi dengan haram lidzatihi. Apakah sama juga dengan beasiswa perusahaan rokok? Sama. Sama, teman-teman. Ini gini, pendapatan atau income yang didapatkan atas dasar sama-sama ridho, tapi haram nih. Maka ketika berpindah kepemilikannya, baik dengan jual beli, ataupun dengan hibah, ataupun dengan waris, maka statusnya bagi penerima itu halal. Saya ulangi. Harta yang diperoleh dengan cara haram, kayak tadi ya, dia dagang babi, dagang alat musik, kemudian dia bekerja di perusahaan bank konvensional. Ini kan harta haram kan, yang diperoleh dengan cara haram, ya kan? Tapi diperolehnya sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Oke. Maka ketika ia berpindah ke pihak lainnya, ya, baik itu hibah, waris maupun jual beli, maka menjadi halal bagi pihak lainnya. Contoh ya, seorang pekerja di perusahaan rokok. Nah, dia ini kan haram gajinya kan, gajinya haram. Tapi dia menafkahi anak dan istrinya. Apakah dengan begitu anak istrinya tidak boleh menerima nafkah dia? Gara-gara penghasilannya haram. Enggak kan? Statusnya menjadi halal bagi mereka, tetapi tetap menjadi haram bagi si suaminya yang mencari nafkah tersebut. Iya. Nah, begitu pula pihak lain yang mendapatkan hadiahnya. Kita dapat hadiah nih dari orang yang kerja di perusahaan rokok. Ya udah, berarti kita boleh menerimanya. Karena haramnya haram likasbihi. Dia hanya sebatas haram dalam cara memperoleh saja. Tapi ketika terjadi perbedaan kepemilikan, tidak menjadi haram lagi bagi penerima, tetapi tetap menjadi haram bagi si pemberi. Paham ya? Semoga terpahamkan. Ya, otomatis sama kayak LPDP, apalagi LPDP. LPDP tuh gini, teman-teman. LPDP itu kan dananya dari Kemenku, Kementerian Keuangan. Yang mana dananya itu bukan cuma dari keuntungan obligasi sebagainya, bukan. Tapi juga dari devisa negara, kemudian dari revenue BUMN, kemudian dari pajak, which is hukum pajak aja tuh beda-beda, nggak dipukul rata. Ya, jadi saya rasa nggak masalah kita menerima beasiswa LPDP itu nggak masalah, karena ini hibah dari negara. Seandainya pun income negara 100% haram, kemudian negara memberikan beasiswa kepada rakyatnya, maka rakyatnya tetap boleh menerimanya, gitu. Selama kita tidak ada persyaratan untuk mempromosikan hal-hal yang haram. Contoh, kita nanti dipersyaratkan harus kerja di perbankan konvensional setelah kita lulus dari S2. Nah, ini berarti persyaratannya haram. Kita nggak boleh nerima tuh. Ya. Atau kita suruh kerja di perusahaan rokok, ntar jadi project manager di sana dan sebagainya. Ini jadi nggak boleh. Jadi kalau ada persyaratan yang bertentangan, maka menjadi tidak boleh. Ya. Al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu wajib menunaikan persyaratan dalam akadnya. Allah Ta'ala alam. Saya cukupkan sampai sini saja. Jazakumullah khairan. Semoga ada manfaatnya sedikit ini. Sampai berjumpa kembali 2 minggu mendatang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Anda ucapkan lagi kepada Ustaz Abdul Rahman Zahir. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita di dini hari dan untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa mengamalkannya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, mohon maaf ya, soalnya karena waktu kita udah habis. Dan semoga di kemudian hari, di pertemuan berikutnya kita bisa tersampaikan pertanyaan tersebut. Oke, karena udah jam 11 dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ana Miftahul Ulum, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau khilaf dalam berucap. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.